Kita baca asmanya aja. 7 kali tahan nafas itu udah ya dalam waktu beberapa menit, nggak lama kok. Langsung terang gitu itu ya. yang paling cepat. Dan ASR sendiri kalau menurut saya ini untuk semua kebutuhan ya Mbak ya. Iya. Jadi yang kebutuhan misalnya hal-hal yang sifatnya ini fisik, mindah hujan, dan juga misalnya untuk penyembuhan Mbak. Penyembuhan. Dan pengalaman Mbak Donald terkait dengan menyembuhkan ini gimana Mbak? Iya gini, jadi pernah suatu ketika saya kan dimintai tolong untuk menyembuhkan orang kesurupan. Itu kesurupan juga pakai ASR itu ternyata sangat mudah sekali. Iya. Untuk tekniknya seperti ini. Misal kita baca, nah pada saat di ubun-ubun itu nggak ditempel ya. Jadi jarak mungkin 5 cm seperti ini. Kita baca ASR itu yang kesurupan pasti langsung kayak apa ya? Reaksi gaibnya yang masuk itu reaksi. Nah setelah itu langsung kita ini pasti di sini kerasa kalau itu benar-benar kesurupan ya. Itu ada energi yang ada di tangan kita itu, terasa energi kayak getaran gaibnya itu. Langsung kita ambil gini, kita lempar ya. Iya. Jadi visualnya teman-teman mungkin yang disampaikan Mbak Donald itu adalah kita seakan-akan menarik energi ya dari orang tersebut yang kesurupan itu. Setelah itu kita tarik, setelah itu kita lemparkan. Iya, kita lemparkan. Ini juga dengan apa itu ASR tadi ya Mbak? Ya, setelah kita lemparkan langsung kita tempelkan sini. Ditutup lagi ya? Ya, dengan ASR juga. Biar tidak terbuka. Nah, betul. Iya. Ini cakra mahkota. Cakra mahkotanya. Jadi cakra mahkota. Cakra itu ada cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra perut. Iya. Itu terus setelah itu cakra paling bawah ini, cakra. Nah, untuk mendapatkan yang namanya ASR yang benar-benar powerful, ini pengalaman Mbak Donald riadohnya seperti apa sih sebenarnya? Riadohnya kalau seperti saya ASR dulu kan juga dari KWA juga. Kebetulan sama-sama Mbah kita juga. Ya, kebetulan dari Kiwa sendiri juga kan memberikan riadoh seperti ini, dibaca 1000 kali selama 7 hari di tempat. Kalau di sana di Salatiga itu di Senjoyo ya, Umbul Senjoyo ya. Menurut saya tempat riadoh untuk ASR yang paling bagus, nyaman ya, paling nyaman. Karena di situ juga banyak mata air. Mata air. Iya, ada beberapa itu ya. Jadi pada saat riadoh itu di situ selama 7 hari tempatnya sama. Tempatnya sama, kita baca 1000 kali. Nah, 1000 kali itu. Selama 7 hari kita mengamalkan itu, Mbah. Iya. Ada enggak misalnya Mbah Donald ada seliweran, misalnya ada apa gitu, atau memang datar-datar saja nggak ada apa-apa gitu? Ada ya? Iya. Selama setelah saya riadoh ASR itu, jadi pada saat saya di rumah itu seperti ada makhluk berwarna merah itu keluar dari tubuh saya dan masuk ke tubuh saya. Itu yang lihat malah tidak saya sendiri, tapi istri saya juga melihat. Begitu. Jadi ada seakan-akan makhluk itu masuk ke tubuh jenengan. Itu berapi gitu ya. Jadi enggak berapi seperti apa ya? Api berkobar itu enggak, tapi merah. Merah. Nah, setiap dia lewat itu kayak ada apa ya? Asapnya kemebul gitulah intinya. Nah, jadi seperti makhluk warna merah itu. Makanya kenapa kok ASR itu kadang kita merasa panas itu ternyata energinya memang panas ya? Panas. Oke. Nah, ini teman-teman semua, jadi ini adalah kekayaan referensi kita terkait dengan ASR. Dan mungkin yang namanya khotamnya ini adalah khotam yang memang energinya panas. Tapi bukan berarti ini negatif kawan-kawan. Jadi memang di lapisan-lapisan yang namanya ini aura kita dan juga energi kita di dalam diri kita ini ada yang lapisan warna merah. Itu manfaatnya besar, yaitu misalnya kita harus punya semangat dalam hidup ini. Nah, ini kelihatannya ini adalah energi yang warnanya merah. Karena kebetulan di dalam tubuh manusia itu ada 4 elemen, teman-teman. Kalau bahasa Jawanya lemah, angin, banyu, lan geni. Nah, betul. Jadi yang elemen geni ini tadi mungkin untuk api ya. Jadi itu untuk semangat dan energi. Betul. Dan ASR itu sangat energinya benar-benar kuat kalau benar-benar paham cara menggunakan maupun riadohnya tepat dan dari sanad guru yang jelas juga. Dan ini teman-teman,
dikatakan tadi oleh Pak Donald ada 4 elemen ya. Iya. Elemen tanah, api, terus angin mungkin ya Pak Ya, ya. banyu geni. Banyu, ya, air ini. Ini untuk ASR sendiri yang ternyata itu banyak manfaatnya untuk misalnya penyembuhan Iya. dan juga untuk kanuragan Mbah ya. Iya. Kanuragan misalnya untuk tenaga dalam misalnya. Iya. Pengalaman Mbah Donald terkait dengan kita memanfaatkan energi dari luar Iya. untuk tujuan kejadukan ini. Jadi gini, Gimana? apabila energi yang di Hmm. dalam tubuh kita sedulur papat Mm-mm, itu sudah aktif mm-mm, ditambah dengan ASR, mm-mm, pernah ada videonya juga mm-mm, mm-mm, teman-teman. Jadi Ya, ya. rambut itu mm-mm. tidak bisa putus, Tidak bisa putus. tidak bisa putus, Mm-mm, mm. tidak bisa putus. Jadi anti cukur itu ya? Ya, Oh iya ya, iya itu bisa iya. langsung dipraktekkan juga Mm-mm, mm. seperti itu. Betul betul betul. betul. Kulit juga sama. Oh iya iya. Jadi, jadi kalau kita sudah benar-benar Menyatu ya menyatu dengan amalan tadi. sedulur papat dan amalan itu Hmm. sangat kuat. Jadi double itu. Ada sedulur papat yang kalau orang Jawa itu sedulur papat lima pancer itu kita itu aja sudah hebat. Apalagi ada energi lain yang dalam tubuh kita itu akan lebih bagus karena apa? Alam semesta yang namanya kita jagat alit dengan jagat ageng menyatu. Nah, Cocok sekali, tepat. Nah ini Mbak Donald terkait dengan dampak-dampak dari ASR. Kadang orang mengatakannya itu ini energi panas, Iya. sehingga harus ada pengendalian. iya. Cara mengendalikan yang terbaik Mbak Donald, Kalau saya pribadi saya pakai solawat. sholawat ya. Iya. Iya, Pakai iya, solawat. iya. Ya solawat apa saja. Itu meredam ya. Meredam secara tidak langsung meredam karena kita solawat sallallahu Muhammad seperti Betul, itu betul, kalau betul. menurut saya ya. Iya iya iya. Ya. Saya yang benar-benar sudah mengalaminya Mengalaminya langsung. Ini pelaku ini teman-teman. Jadi pelaku yang sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah di jalur yang namanya ilmu hikmah, dan Mbah Donald ini juga mengembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini keunikannya Mbah Donald. Mbah Donald terkait dengan pengembangan ilmu hikmah yang dengan dalami sekarang ini, misalnya aji rengkah gunung dan juga yang lain-lain ini, Haji Lampah Lumpuh. lampah lumpuh ini apakah merasa kesulitan terhadap itu gitu? Sebenarnya tidak. Tidak ya. Itu tinggal karena apa? ASR itu multifungsi juga. Multifungsi. Ya, multifungsi. Jadi begitu kita punya keilmuan lain, dia itu tidak menolak enggak, tapi malah menambahi energi tadi. Betul. Jadi lebih powerful lah. Lebih powerful ya. Iya, kayak sembakonya ilmu. Sebagiannya ilmu. Apalagi juga kita harus terus belajar ya Mbak Donald ya. Betul. Bagaimana misalnya pemrograman bahasa otak dan sebagainya, betul. sehingga kita mewarnai yang namanya ilmu itu, dan pada akhirnya justru akan lebih meresap untuk kehidupan sehari-hari kita. Betul. Nah, sebagaimana Mbah Donald alami selama ini, manfaatnya Mbah Donald untuk di kantor misalnya, itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Dengan doa-doa tadi, manfaatnya kecil apa besar kira-kira gitu? Menurut saya juga besar karena apa? Kewibawaannya juga terbentuk. Nah, betul. Kewibawaan itu terbentuk. Jadi mungkin kalau ada energi-energi negatif yang mungkin akan menyerang kita, itu juga bisa netral. Netral. Jadi secara langsung dan tidak langsung, orang yang punya percaya diri, ya, rasa percaya diri yang tinggi, ini akan berpengaruh pada kerja ya. Iya, betul. Nah ini teman-teman di rumah, monggo kalau mengamalkan satu ilmu ini benar-benar ditekuni, diistiqomahi, jangan setengah-setengah. Iya, yang penting istiqomah itu tadi. Istiqomahnya. Ini kan paling susah ini istiqomahnya ini Mbak Donald. Betul. Untuk tahap latihan istiqomah ini mungkin pertama, kalau kita dulu menyampaikan itu adalah ketika wiritan itu di tempat yang sama. Iya. Ya. Betul. Bagaimana Mbah Donald sampaikan ya, di tempat yang sama, kalau menghadap yang sama dan di tempat itu selama misalnya 7 hari ya Mbak ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan lagi Mbak Donald? Saya kehabisan. Jadi kalau misal kita riyadhah selama 7 hari, suatu saat kita pasti akan ingin meningkatkan energi dari asma itu. Jadi kita naikkan jadi 21 hari, setelah itu sampai 41 hari. Betul. Seperti itu. Jadi memang energinya berbeda. Energinya berbeda. Dan pernah juga saya iringi dengan puasa.
puasa ya, puasa mutih. puasa mutih. Iya. Ini Mutih teman-teman itu jadi semua. kita buka puasanya itu pada saat setelah riyadhah. Jadi misal kita riyadhah jam 10 malam, otomatis kan jam 11 sudah selesai paling ya. Nah, nanti jam 12-nya mulai Dilanjutkan lagi. ya kita makan nasi putih sama air putih itu aja teman-teman. Ya. Ya memang berat, cuman Berat wah, sekali. energinya powerful. Powerful. Jadi teorinya kan begini, yang namanya energi spiritual itu muncul ketika tubuh kita lemah. Betul. Kan begitu. Orang puasa, Iya. doanya terijabah, Ya, kira-kira begitu. Karena spiritualnya semakin kuat. Nah, ini kebalikannya dari ilmu olahraga ini. Kalau olahraga itu tubuhnya kuat, nanti anunya kuat, misalnya gitu. Iya. Nah, ini kita kan belajar yang namanya riyadhah itu kan dalam proses kita berlatih ya. Berlatih sampai pada akhirnya kita menemukan yang namanya manfaat. Iya. Ya kan? Ya memang manfaatnya banyak juga sih. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak masuk akal. Kadang Betul. kita menjelaskan kalau orang yang tidak memahami juga dikira aneh-aneh gitu ya. aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang benar-benar memahami, apalagi juga sama pernah mengalami pengalaman seperti saya juga, langsung kayak gaib itu masuk dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini kan kalau ngomong gaib ini kan kadang orang itu mikir opo iyo, kayak gitu, karena tidak mengalaminya. Tidak mengalami. Sama dengan saya misalnya, opo iyo Pak Dunal gitu. Pak Dunal juga gitu, ketika misalnya saya ngomong begitu, Pak Dunal opo iyo bener. Tapi karena dengan adanya bukti-bukti, misal rambut sampai bisa putus dan sebagainya. Betul. Itu juga jadi kayak cuaca hujan dan hujan itu begitu kita amalkan itu, kalau energinya besar itu cepat sekali. Jadi fungsi atau tidaknya suatu amalan atau ASR itu tinggal cara riyadhah kita dan energi yang terkumpul pada saat kita riyadhah tersebut. Jadi semakin besar energinya semakin kuat. Sama dengan ngecas ya. Betul. Semakin lama kita ngecas, artinya energi itu semakin numpuk gitu. Betul. Dan kalau kita jarang misalnya kita olah batin, energi juga mengecil. Iya, teman-teman. Gitu. Dan salah satu cara, misal kita kelebihan energi, itu dengan cara meditasi kita ngeground. Ya. Jadi meditasi, kedua tangan ini ditempelkan tanah ya. Nah, kita tarik nafas. Nah, seperti itu. Pada saat kita membuang nafas, nah, kita bayangkan energi itu masuk ke tanah. Betul. Seperti kayak halilintar. Itu juga besar, tapi begitu dia kena tanah udah hilang. Nah, sama. Betul. Sama energinya itu. Grounding namanya. Nah, ini teman-teman, ini kalau belajar Reiki, grounding, ini hal yang penting sekali untuk meningkatkan energi dan juga keseimbangan. Kalau terlalu besar energinya harus dinetralisir. Nanti itu pengaruh ke emosi dan kesehatan, Mbak Duna. Kesehatan bener. Di sini biasanya yang kena. Ini coba lihat nih, Mbak Duna sehat sekali ini tubuhnya ini. Beda dengan saya yang ngantuan. Belakang sini ya. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita selesaikan, Mbak ya. Iya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang lain. Kebetulan kita di Jogja dan insya Allah nanti kita akan jalan-jalan di tempat-tempat yang sakral, ringit, sehingga kita mendapatkan sesuatu. Nanti akan kita ceritakan bersama teman-teman. Oke, Mbak Duna, terima kasih. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.